Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama, saya sendiri Muhammad Abdul Ali, yang kedua Muhammad Habib, yang ketiga, Ilham Yurayuda, yang keempat Nasruddin, yang kelima ada Muhammad Rizky. Nah, di sini kami mengambil, judul perancangan data warehouse harga pangan di wilayah Perumda Pasar Jaya. Nah, adapun latar belakang dari tema yang kami ambil, dari judul yang kami ambil, yaitu pada slide berikutnya yang akan dibacakan oleh, Muhammad Rizky. Kepada Muhammad Rizky dipersilahkan. Baik, saya Muhammad Rizky akan membacakan latar belakang penelitian. Perumda Pasar Jaya merupakan perusahaan umum daerah yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan operasi pasar di wilayah DKI Jakarta. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, diperlukan pengolahan data agar ketika harga pangan mengalami kenaikan di atas harga eceran tertinggi, ataupun mengalami fluktuasi harga pangan, data tersebut dapat diakses dengan mudah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada, Muhammad Rizky. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham Nurayuda. Kepada Ilham Nurayuda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai metodologi, di mana pada metodologinya ada metode pengumpulan data, yaitu menggunakan raw data, di mana raw data sendiri merupakan data mentah atau dikenal dengan data premier. Pada tahapan pengumpulan data, itu dimulai pada tahapan pertama, yaitu identifikasi permasalahan. Yang selanjutnya adanya analisa kebutuhan, selanjutnya pengumpulan raw data, selanjutnya pembuatan template Excel, dan selanjutnya perancangan database OLAP, dan selanjutnya cleansing data, selanjutnya penggabungan data berdasarkan komoditas dengan tools Pentaho Data Integration, selanjutnya pengkategorian data, dan di akhir yaitu ETL untuk pembuatan database OLAP. Baik, pada perancangan database OLAP adalah proses mendesain struktur database yang optimal untuk mendukung analisis data multidimensi. Baik, pada gambar di bawah ini ada 4 tabel, yaitu tabel waktu, di mana pada tabel waktu sendiri adanya ID waktu dan waktu. Pada tabel pasar terdiri dari ID pasar dan nama pasar. Pada tabel komoditi terdiri dari ID komoditi dan jenis komoditi. Dan pada tabel terakhir yaitu fact gabungan hit komoditi terdiri dari ID pasar, ID komoditi, ID waktu, dan terakhir ada harga. Baik, selanjutnya ada cleansing data penggabungan data dengan tools Pentaho Data Integration atau PDI. Sesi selanjutnya ialah tahapan cleansing penggabungan data dengan menggunakan tools Pentaho Data Integration atau PDI. Pentaho Data Integration adalah user interface untuk membuat job dan transformation yang dapat digunakan untuk proses ETL, yaitu extraction, transformation, dan loading. Baik, pada gambar di bawah ini kita bisa melihat proses cleansing dan penggabungan data menggunakan tools Pentaho Data Integration. Yang dimana pada tahapan pertama itu penginputan file CSV, yang selanjutnya mengalami proses select values, dan selanjutnya sort rows, dan tahapan selanjutnya yaitu filter rows, dan input terakhir atau outputnya yaitu berupa file Excel. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ilham Nurayuda.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Habib kepada Muhammad Habib, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang bagian proses metodologi yang keempat, yaitu ETL untuk pembuatan database OLAP. Pada tahap ini, menggunakan tools PON Pentaho Data Integration atau PDI untuk penginputan, mengekstrak data yang sudah di-cleansing sebelumnya, dan penggabungan data. Pentaho Data Integration adalah software dari Pentaho yang dapat digunakan untuk proses ETL, extraction, transformation, dan loading. PDI dapat digunakan untuk migrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database, atau sebaliknya dalam volume besar. PDI menyediakan graphical user. Nah, di sini dapat kita lihat, yaitu yang pertama, yaitu Microsoft Excel memasukkan input data, transformasi data harga pangan, melakukan select values, kemudian hasilnya yaitu tabel output dari transformasi data harga pangan. Nah, di sini kita dapat 4 tabel, di mana 4 tabel ini merupakan tabel yang saling berelasi. Relasi itu merupakan penghubung atau penggabungan dalam konteks terikat dari satu tabel ke tabel lainnya. Baik, lanjut. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu rancangan database OLAP. Untuk perancangan database OLAP, terlebih dahulu membuat struktur dari tabel fakta dan struktur dari tabel dimensi pada database disertai atribut tipe data dan relasi antar tabel. Tabel dimensi dan tabel fakta yang dirancang antara lain yang pertama yaitu tabel dimensi komoditi, yang kedua tabel dimensi waktu, yang ketiga tabel dimensi pasar, dan yang keempat tabel fakta harga pangan. Yang kedua, tabel dimensi dan tabel fakta. Pemodelan database multidimensi terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi dan saling berelasi. Skema Sistem Online Analytical Processing atau OLAP merupakan dasar untuk melakukan data warehousing. Skema yang digunakan yaitu star skema. Star skema adalah salah satu tipe skema yang dibuat untuk memodelkan sebuah sistem data warehouse. Skema jenis ini dianggap sebagai skema data warehouse yang paling sederhana, yang mudah dibuat dan dimengerti. Sekian dari pemateri saya. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Habib. Lanjut ke yang berikutnya yaitu Nasruddin. Kepada Nasruddin, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tabel dimensi dan tabel fakta. Tabel dimensi dan fakta itu dari 4 macam. Yang pertama itu tabel dimensi komoditi dan tabel dimensi waktu dan tabel dimensi pasar. Yang keempat itu tabel dimensi harga pangan. Di sini kita bisa lihat nanti tabel-tabel itu yang mana disimpan dalam database server. Nah, di sini ada terjadi 2 kolom di bagian tabel dimensi community, yaitu ID community dan jenis community. Yang pertama itu nanti disimpan di sana di tabel dimensi community ini, itu seperti cabai rawit hijau, cabai merah keriting, dan bawang merah, dan bawang putih. Di sana nanti semua data-data yang diperlukan untuk pangan akan disimpan dalam tabel dimensi community. Selanjutnya ada bagian tabel dimensi pasar, yang mana di dalam database nanti itu yang bernama tabel dimensi pasar ini akan menyimpan nama-nama pasar yang akan dipasarkan di wilayah tersebut nantinya. Nah, seperti yang terdiri ada beberapa kolom. Di sini ada 2 kolom dalam tabel dimensi pasar seperti ID pasar dan nama pasarnya. Di sini pasar-pasarnya seperti pasar pos, Pungumben, dan pasar rawa badak dan pasar rumput. Di sana nanti terdapat pasar-pasar yang sudah interaksi dengan database di sistemnya. Selanjutnya ada bagian tabel dimensi waktu, di mana di tabel ini akan menyimpan 2 kolom seperti kolom ID waktu dan waktunya. Di sini maksud dari dimensi waktu itu waktu kapan-kapan saja dan pesanan apa saja yang dikosong di sana akan diintegrasi langsung ke sistem yang akan disimpan dalam database.
Di sini yang terakhir itu tabel fakta dan harga pangan dan harga eceran tertinggi dalam pangan. Di sini disimpan beberapa kolom dalam tabel database nanti di tabel harga. Yang pertama itu ada ID pasar mana saja yang terintegrasi dalam tabel tersebut, dan yang kedua itu kolom ID komoditi, yang mana kolom-kolom mana saja nanti yang akan disimpan. Dan ID waktu, dan waktu ini berfungsi waktu kapan saja yang sudah terjawin dalam tabel harga. Di sini ada harga pangan itu sendiri untuk dikirimkan ke tempat jasa itu sendiri, seperti harga cabai hijau itu 30.000 dan barang selanjutnya. Sekian dari saya kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nasruddin. Jadi keseluruhan dari apa yang disampaikan mendapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, penggunaan metode online analytical processing atau OLAP membantu dalam hal integrasi data serta memiliki kemampuan pada sistem bisnis intelligence untuk membaca data. Skema database yang dipakai adalah star skema. Yang kedua, keberagaman data di perusahaan umum daerah Pasar Jaya dapat diatasi dengan menggunakan Pentaho Data Integration atau PDI. Yang ketiga, warehouse harga pangan dapat dilihat dalam bentuk tabel yang lebih tertib, sehingga mudah untuk diproses. Nah, yang keempat, hasil data harga pangan yang awalnya dilakukan secara manual, kini sudah menggunakan proses yang dibuat dalam menyimpan data ke dalam database sehingga memudahkan untuk pemindahan data. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mungkin kiranya ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Berarti ngerekam siapa sih, Lam? Ini dia ngerekam nih. Iya, Mukaku nampil. Udah ada ngerekam. Halo. Udah ngerekam. Oh, Udah gas terus. Berarti nih gitu. Cantik. berarti langsung apa ya? Langsung Pakai background kau. Gila kau sudah kau. udah ya man, matikan mic.